Malam mencekam di rumah keluarga Atmaja. Tarian para mayat part 5. Mang Danar terlihat berlari di dalam kegelapan. Ia nampak benar-benar panik. Udara malam yang dingin dan menusuk kulitnya tidak membuat dirinya menghentikan langkah kaki yang cepat di antara jalanan yang berbatu. Rasa cemas terhadap istrinya membuat dirinya terus berlari di tengah kegelapan. Pikirannya kacau dan ia tidak menyangka bahwa kesalahan yang aku perbuat bisa membuat mereka seperti ini. Memang ketika dia kecil dan melihat kakak-kakaknya melakukan ritual itu, dia hanya melihat mayat-mayat itu menari hingga akhirnya ambruk kembali ketika ritualnya selesai dan mayat-mayat tersebut kembali dimakamkan di tempatnya masing-masing. Namun, kali ini berbeda. Sebuah kesalahan kecil yang aku perbuat nampaknya berdampak besar sehingga istrinya kini menjadi korban. Aku yang ditinggalkan di rumah sendirian hanya bisa duduk sambil menatap ruangan yang ada di rumah itu. Ruangan ini terasa jauh lebih besar ketika aku sendirian. Bayangan dari lampu minyak yang redup di sudut ruangan membuat dinding yang terbuat dari kayu itu seperti bergerak. Belum lagi bayangan pohon di luar jendela yang tersinari oleh cahaya bulan seolah-olah sedang menari dan mencoba menakutiku yang sedang berada di dalam rumah. Aku mencoba untuk menenangkan diriku, namun tak mengapa, jantungku dari tadi tak bisa tenang. Aku kembali mengingat teriakan ibu yang keras sebelum ia pergi bersama dengan Wakusman ke arah desa, dan itu membuatku hanya bisa terdiam dan tidak menjawab apapun meskipun sebenarnya aku ketakutan ditinggal sendirian di rumah ini. Aku akhirnya memutuskan untuk berdiri dan berjalan perlahan ke dapur untuk mengambil air minum. Aku berpikir bahwa segelas air mungkin bisa menenangkan pikiranku. Aku berjalan, ditemani oleh suara lantai kayu yang berdecit sehingga membuatku merinding. Dan ketika aku sampai di dapur, suasananya tidak lebih baik. Jendela kecil di ujung dapur terlihat terbuka, membiarkan udara dingin malam masuk bersama dengan suara jangkrik yang terdengar di luar sana. Aku langsung mengambil gelas dan kuisi dengan air dengan cepat. Aku meminum air itu dan berharap hal itu bisa menenangkan pikiranku. Meskipun tepat ketika aku meminumnya, tiba-tiba saja gong. Suara gong tiba-tiba terdengar. Lalu tak lama suara rebab yang samar terdengar dengan nada yang pilu. Aku langsung berhenti minum. Kondisi rumah yang sunyi membuatku bisa mendengar suara itu meskipun tersamarkan oleh suara jangkrik. Tubuhku langsung merinding. Seketika aku melirik ke arah jendela dan melirik ke arah ruangan tengah, ternyata kosong. Tak ada apa-apa di sana. Namun ketika aku menoleh dan mencari tahu asal suara itu, tiba-tiba saja gamelan itu menghilang dan kondisi kembali menjadi sunyi. Entah apa yang terjadi, aku langsung memegang kepalaku, mencoba berpikir positif bahwa itu hanyalah halusinasiku. Tapi tepat ketika aku berpikir seperti itu, tiba-tiba saja terdengar langkah kaki yang berat melangkah ke arah rumah. Langkah kaki itu seperti diseret paksa, dan tak lama kemudian aku mendengar sebuah suara yang menyeramkan dan membuat tubuhku membeku. Widya, dengan nada yang menyeramkan, aku berdiri dengan tubuh yang kaku setelah suara yang memanggilku terdengar dengan jelas. Gelas yang aku pegang nyaris jatuh. Suara itu terdengar sangat menakutkan, memanggilku dengan nada yang seram dan juga panjang. Selain itu, aku mendengar kembali sebuah suara, dan kali ini suara itu muncul dari arah luar, seperti seseorang yang sedang melangkah ke arah rumah, namun tubuhnya seperti menyeret sesuatu yang berat.
Tubuhku seketika membeku di dapur itu. Nafasku terasa berat. Dengan jantungku yang berdetak kencang, aku ingin segera berlari dari dapur, namun kakiku seperti terpaku di lantai, sehingga aku hanya bisa terdiam di sana. Widya, suara seseorang yang memanggilku kini terdengar kembali. Suara itu semakin dekat dan semakin jelas. Aku mencoba meyakinkan bahwa ini hanyalah sebuah halusinasi, sehingga aku berusaha menggerakkan tubuh kembali di tengah-tengah ketakutan yang aku rasakan. Namun, anggapan itu pecah seketika ketika aku melihat bayangan yang perlahan maju dari belakang rumah. Bayangan-bayangan itu tertutup oleh pepohonan sehingga aku tidak bisa melihat wujudnya. Dia berjalan dengan gerakan patah-patah, dan aku ingat bahwa aku pernah melihat hal itu tepat ketika aku menari bersama mayat-mayat tersebut di pemakaman. Dek, jantungku langsung berdetak lebih cepat karena aku yang melihat bayangan itu secara perlahan memperlihatkan wujudnya. Ya, mereka adalah para mayat penari yang ada bersamaku ketika ritual itu berlangsung. Namun bedanya, kini pakaian jaipong yang mereka pakai nampak terkoyak dan kotor. Bahkan terlihat ada noda tanah dan darah di tubuh mereka. Wajahnya yang kini aku lihat berbeda. Di sekitaran mulutnya tampak memerah, seperti habis memakan sesuatu yang mentah sehingga darahnya mengering di sekitar mulut. Mereka berjalan perlahan, dan ketika aku menatapnya dari dalam dapur, dia seperti sadar sehingga bibirnya secara perlahan tersenyum lebar dan memperlihatkan gigi-giginya yang kotor dan berbau busuk. Aku seketika ingat tentang ucapan dari salah satu mayat. Dia menginginkan nyawaku sebagai ganti dari gagalnya ritual yang dilakukan olehku. Namun aku tidak menyangka akan secepat ini. Aku yang ketakutan langsung memaksakan diri untuk bisa menggerakkan tubuhku pada saat itu. Dan tak lama setelah aku bisa menggerakkan, aku langsung menjerit dan mundur dengan cepat dari arah jendela. Gelas yang aku pegang seketika jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Jeritanku terdengar hingga keluar, namun jeritan itu nampak merubah mereka menjadi agresif dan mempercepat langkah. Bahkan kini langkah-langkah kaki yang kaku itu terdengar lebih berat di antara samar suara gamelan yang terdengar di luar sana. Mereka semakin mendekat. Bahkan mereka terlihat menari di bawah cahaya sinar bulan yang redup. Dengan kedua mata melotot ke arahku, sontak hal itu membuatku langsung membalikkan tubuhku. Lalu tak lama, aku langsung berlari ke ruang tengah, mencoba menutup semua pintu dan jendela. Lalu tak lama kemudian, kembali untuk menyembunyikan diri. Aku takut, ya. Aku takut dengan mereka. Meskipun aku tahu jika mereka adalah leluhurku, bahkan ada sosok nenek yang aku ketahui di antara mereka. Ya, mereka pasti datang padaku untuk menagih janji atas gagal ritual itu, dan aku takut akan hal tersebut sehingga aku hanya bisa mengurung diri di dalam rumah. Aku langsung berlari dan menjauh dari pintu dan jendela. Langkahku buru-buru dan langsung mencari tempat bersembunyi. Ada sebuah sudut ruangan yang gelap dan tertutup oleh beberapa lemari, sehingga aku langsung masuk ke dalamnya dan duduk di antara dua lemari besar yang tua dan berdebu di dalam rumah itu. Aku memeluk lututku erat-erat sambil berusaha untuk menenangkan diri. Nafasku terasa berat. Kedua mataku terus melirik ke segala arah di dalam kegelapan. Cahaya rumah yang berasal dari lampu minyak membuat cahaya di rumah itu samar-samar menciptakan bayangan yang bergerak dan terasa seperti sesuatu yang hidup dan mengintai dari balik kegelapan. Widya, suara itu terdengar lagi. Suaranya serak dan panjang, membuatnya terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Tubuhku langsung bergetar hebat. Kedua mataku semakin fokus mencari sumber suara itu, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya suara angin yang berembus dari celah-celah kayu yang berembus seperti bernafas. Aku tahu
Aku tidak sendirian sekarang, tapi di mana mereka? Aku hanya melihat bayangan mereka datang ke rumah ini, namun aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Ku coba menenangkan diriku. Kemudian, aku kembali mendengar sesuatu. Suara yang terdengar lemah, namun hal itu membuatku semakin membeku. Tap, tap, serak. Itu terdengar seperti sebuah langkah kaki yang berat dan berjalan lambat. Beberapa dari langkah kaki itu seperti diseret, bahkan terdengar dari beberapa titik dari arah dapur dan pintu depan. Aku langsung mengangkat tanganku, lalu tak lama menutup mulutku sambil menahan nafas. Suara gamelan yang terus menggema membuat suasana semakin menakutkan. Aku ingin berdiri dan lari dari tempat ini, namun tubuhku seperti berat untuk digerakkan. Widya, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dengan hembusan nafas yang berat. Aku hanya bisa mencari tahu dari mana asal suara itu, dan ketika aku mengintip di antara dua lemari besar, aku akhirnya melihatnya. Bayangan yang tadi datang dari arah luar kini muncul di sana berjalan dengan gerakan yang tidak wajar. Cahaya dari lampu minyak yang redup rupanya tidak cukup untuk memperlihatkan seluruh wujudnya dengan jelas, sehingga hal itu membuatnya semakin menyeramkan. Tapi aku tahu bahwa itu bukanlah manusia. Tubuhnya tinggi setinggi ibu, dan aku yakin itu adalah leluhurku yang berdiri di sana. Kepalanya terlihat miring ke satu sisi, seperti sedang digantung oleh tali tak terlihat. Langkahnya diseret, dan dari kejauhan aku bisa mendengar sesuatu yang basah menetes di lantai pada saat itu. Aku mencoba mengatur nafas agar tidak terdengar, namun langkah-langkah itu semakin mendekat, bahkan seperti tahu bahwa aku ada di dalam rumah ini. Semakin lama, semakin banyak yang masuk ke dalam rumah, dan itu adalah mayat-mayat leluhurku yang ikut menari bersamaku ketika ritual. Wajah mereka tampak berbeda ketika aku melihatnya sekarang. Di sekitaran mulutnya terdapat darah segar. Bahkan pakaian jaipong yang dikenakan itu kini penuh dengan noda darah. Aku hampir menjerit ketika salah satu dari mereka dekat dengan lampu minyak, sehingga aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kepalanya digerakkan ke kiri dan ke kanan. Lehernya mengeluarkan suara retakan yang mengerikan setiap kali ia bergerak. Lalu secara tiba-tiba salah satu dari mereka memutar kepalanya ke arahku, seperti mencium bau ketakutan yang sedang aku rasakan. Aku terdiam, menahan nafas. Tubuhku terasa sedang dipompa dan akan meledak. Salah satu dari mayat itu secara perlahan-lahan berjalan menuju tempatku bersembunyi. Tangannya yang panjang dan kurus terlihat menunjuk ke arahku, bahkan sepertinya dia tahu bahwa aku berada di sudut lemari yang gelap. Kini, sosok itu hanya berjarak beberapa meter dariku. Tangannya menjulur dan masuk di antara sela-sela lemari. Dia meraba-raba dan mencariku di dalam kegelapan. Beberapa kali, tangan itu hampir menyentuh kakiku yang gemetar. Namun aku dengan cepat memindahkan kakiku agar tak tersentuh olehnya. Aku semakin takut. Aku hanya bisa menahan nafas dan mencoba agar tidak berteriak, berharap bahwa dia tidak menemukanku pada saat itu. Namun, secara tiba-tiba, dia berhenti dengan kepala yang terangkat dan berbalik dengan gerakan cepat dan kasar. Sosok itu kemudian berjalan ke arah lain, tepatnya menuju jendela di ruang tengah yang kini disinari oleh cahaya bulan yang terang di sana. Seketika aku melihat dia menari, dan hal itu diikuti oleh beberapa mayat lainnya yang ada di rumah itu. Itu adalah tarian yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Gerakannya terlihat lambat dan patah-patah, seperti boneka yang digerakkan oleh benang-benang yang hampir putus. Namun, seperti ada sesuatu yang magis yang membuat aku memandanginya. Tariannya sangat bagus dan terlihat anggun. Kedua tangan berputar, tubuhnya membungkuk, dan kepalanya bergerak-gerak perlahan.
Tapi hal itu tetap saja menyeramkan ketika wajahnya terlihat tersenyum di balik cahaya purnama yang ada di depanku. Senyumnya terlalu lebar, tidak seperti manusia pada umumnya. Aku yang melihat mereka sedang fokus menari di bawah sinar rembulan berpikir bahwa hal ini adalah saat yang tepat untuk berlari. Namun sebelum aku bergerak dan keluar dari sudut ruangan, tiba-tiba saja brak! Aku tanpa sengaja menyenggol lemari sehingga ada beberapa dus yang jatuh dan terbuka lebar. Dus-dus itu berisi sepatu dan selendang dan juga beberapa wayang golek yang tersimpan rapi di dalam sana. Hal itu tentu saja membuat mereka seketika berhenti menari. Kepalanya berputar dengan cepat ke arahku. Aku langsung berlari ke arah dapur dan kembali bersembunyi di dalam sana. Tepat ketika aku sampai di dapur, aku mendengar suara kuku-kuku tajam yang menempel di dinding. Sepertinya mereka sudah mulai bergerak ke asal suara itu sehingga aku hanya bisa terus berlari dan mencari tempat bersembunyi. Namun hal itu tidaklah mudah karena ketika aku masuk ke dapur, secara tiba-tiba aku melihat sebuah tangan yang kurus dan hitam muncul dari arah jendela. Dia seperti memaksa untuk masuk ke dalam karena merasakan bahwa ada aku di dalam sana. Kuku-kukunya terlihat panjang dan kotor. Tangan itu seperti sedang mencariku dengan meraih ke segala arah dengan gerakan yang liar. Beberapa kali mencakar-cakar dinding seperti ingin menangkap sesuatu. Tubuhku semakin gemetar. Rumah ini kini tidak aman dan aku tak tahu harus bergerak kemana. Aku hanya bisa merangkak dengan cepat ke sudut dapur dan masuk ke gudang. Di sana terlihat bahan-bahan makanan yang sudah membusuk karena lama ditinggalkan menggantung di atas, bahkan beberapa di antaranya sudah mengering. Aku langsung masuk dan mencari sesuatu, mencari tempat untukku bersembunyi. Dan di saat itulah aku melihat sebuah kotak besar seperti lemari yang bisa dibuka dari atas. Dengan cepat, aku langsung bangkit dan berlari ke arahnya. Kotak itu rupanya adalah tempat penyimpanan beras karena aku bisa melihat ikatan-ikatan padi yang terikat rapi tersimpan di sana. Awalnya aku ragu ketika akan masuk ke dalam sana, namun aku seperti tidak peduli sehingga aku langsung mengangkat sebagian gabah itu keluar dan masuk ke dalamnya. Lalu gabah-gabah yang tadinya diangkat keluar, aku ambil dan aku pakai untuk menutup kepalaku sambil menutup kotak itu. Ikatan padi itu dan menutup kepalaku sehingga bau keringat yang aku keluarkan tertutup sepenuhnya. Aku meringkuk di dalam kotak penyimpanan gabah. Tubuhku kini bersembunyi di antara tumpukan ikatan padi yang belum dirontokkan. Batang-batang kering itu tajam. Bahkan beberapa dari ikatan itu menusuk ke kulit dan meninggalkan bekas luka kecil di lenganku. Bau apek gabah yang disimpan lama di sana kini bercampur dengan aroma keringat dari tubuhku. Aku tahu mereka masih di dalam rumah dan masih mencariku. Suara langkah yang diseret itu masuk, terdengar samar seperti irama yang gelap namun mencekam, memecah keheningan. Sesekali terdengar sesuatu yang berat digoreskan ke dinding, seperti kuku yang menekan dinding kayu sehingga meninggalkan bekas di sana. Hal itu tentu saja membuatku merinding. Aku hanya bisa diam dan berusaha untuk tidak bergerak. Aku berusaha untuk menenangkan tubuhku di dalam kegelapan, dan ketika aku di dalam sana, waktu terasa melambat. Setiap detik yang aku rasakan terasa lama. Tubuhku semakin pegal ketika bersembunyi di sana, dan ketika aku ingin menggerakkan kakiku sedikit, tiba-tiba saja, serak! Semua ikatan padi seketika jatuh, menimbulkan bunyi yang terdengar nyaring. Suara itu sepertinya terdengar oleh mereka karena muncul suara lain yang mendekat. Langkah kakinya yang menginjak lantai kayu di dapur terdengar sangat jelas. Aku mencoba menyembunyikan diriku kembali, menutup seluruh tubuhku. Bahkan ada satu ikatan padi yang menutup kepalaku agar aku tak terlihat. Semakin lama, semakin jelas terdengar langkah-langkah kaki yang lambat itu. Hal itu disertai dengan hembusan nafas yang berat ketika mereka masuk ke dalam gudang yang ada di belakang dapur.
Entah mengapa, setelah langkah kaki itu terdengar, tiba-tiba suara-suara itu mendadak berhenti dan kondisi gudang mendadak hening. Bahkan, suara gamelan yang aku dengar mendadak hilang, sehingga aku tak bisa mendengar apapun di dalam sana. Aku hanya bisa terdiam, tidak melakukan apapun hingga beberapa menit di dalam sana. Di satu sisi, aku penasaran apakah mereka sudah pergi atau belum, karena benar-benar tidak ada suara langkah, tidak ada suara hembusan nafas yang aku dengar pada saat itu. Aku berharap mereka sudah pergi. Rasa penasaran mulai muncul dan aku ingin memastikan bahwa mereka sudah menghilang atau masih berada di dalam gudang. Butuh beberapa menit agar aku bisa memberanikan diri untuk membuka kotak itu. Kedua tanganku mulai aku angkat secara perlahan dan mendorong penutup kotak itu agar terbuka sedikit. Aku mengangkat kepalaku, menahan penutup itu dan melihat ke sekitar dari gudang. Aku terkejut ketika aku melihat ternyata mayat-mayat itu masih berdiri di sana. 6 mayat yang menari bersamaku kini ada di sana dengan posisi mematung. Tubuh-tubuh mereka masih memakai baju penari jaipong, membuatnya menyeramkan dengan posisi itu karena mereka yang ada di sana tidak berdiri begitu saja. Cara mereka berdiri seperti membeku di tengah-tengah sebuah tarian. Salah satu dari mereka berdiri dengan kepala yang menoleh hampir ke belakang, salah satu tangannya terangkat ke atas seperti sedang memainkan tarian ngibing yang aku kenal. Sosok lainnya nampak membungkuk dengan tangan yang menjulur ke lantai. Jari-jarinya yang kurus dan kaku terlihat seperti sedang mencengkram udara dengan kedua selendangnya yang dijepit di sela-sela jarinya. Lalu ada sosok lain yang berdiri di dekat pintu antara gudang dan dapur. Tubuhnya sedikit miring dan matanya yang kosong menatap ke arah kotak tempat aku bersembunyi. Hal itu tentu saja membuat jantungku terasa berhenti. Aku yakin mereka tidak bisa melihatku yang berada di dalam kotak tersebut. Tapi ketika aku melihatnya, seperti ada sesuatu yang menusuk jiwaku. Apakah karena suara gamelan itu gak kedengeran lagi ya? Gumamku. Aku masih kebingungan kenapa mereka tidak bisa bergerak. Mereka semua diam. Bahkan mereka tidak bersuara. Hanya keheningan yang menyelimuti ruangan. Namun, tepat beberapa menit, aku melihat mereka semua tiba-tiba saja gong. Suara gong itu terdengar lagi. Seketika langsung memecah keheningan dengan gema yang berat dan dalam. Suara itu muncul, diikuti oleh dentingan rebab yang melengking. Suaranya terasa menyayat hati di nada yang pilu. Saat itu juga, tubuh-tubuh mereka yang membeku mulai bergerak lagi. Gerakan mereka terasa lambat pada awalnya, seperti boneka yang digerakkan oleh suara gamelan itu. Kepalanya yang awalnya menoleh, kini mulai bergerak kembali ke posisi semula. Terdengar suara dari tulang-tulang yang beradu ketika tulang-tulangnya digerakkan dengan paksa. Sosok yang awalnya membungkuk, kini mulai berdiri tegak dengan gerakan yang tersentak-sentak. Tangannya yang kurus terasa menjulur ke bawah seperti sedang meraih sesuatu tak terlihat. Tubuh-tubuh dari mayat-mayat tersebut mulai menari lagi, mencoba mengikuti irama dengan gerakan yang cepat. Langkah-langkah mereka tidak wajar, seakan masih terseret di lantai. Setiap gerakannya nampak memancarkan aura mengerikan. Salah satu dari mereka memutar tubuh, punggungnya melengkung seperti patah, lalu yang lainnya menghentakkan kakinya ke lantai bersamaan dengan suara gamelan yang memandu mereka. Aku ingin menutup kotak itu kembali, namun kedua mata ini nampak terfokus pada salah satu mayat yang kini mendekat dengan kotak tempatku bersembunyi. Ya, sosok itu aku kenali. Meskipun aku tidak bertemu dengannya semasa hidup, namun ibu masih sering menceritakan kisahnya bersama dengan foto-foto lama, sehingga aku bisa tahu bahwa itu adalah nenekku. Nenek, Nyimas Mayang, gumamku. Ibu berkata bahwa dia meninggal masih muda ketika melahirkan Mang Danar. Sehingga wajahnya masih muda, namun tetap saja bentuknya sudah menjadi mayat dan sangat menyeramkan.
Jujur, aku baru melihat wajahnya. Karena sewaktu ritual, aku hanya melihat mayat dengan wajah yang lebih tua dan tidak melihat sosoknya karena aku yang terlalu ketakutan. Sehingga aku tidak sadar dan berteriak, sehingga ritual tersebut menjadi gagal. Tapi kali ini aku bisa melihat dengan jelas sosok itu bergerak pelan dan mendekat ke arahku. Kedua tangannya digerakkan dengan selendangnya yang tak lepas dari jari-jarinya. Wajahnya yang keriput dengan kulitnya yang hampir terkelupas membuatnya menyeramkan untuk dilihat. Seketika aku menutup kotak dengan pelan, wajahku pucat. Bahkan aku menahan kotak itu agar tak bisa dibuka dari luar. Aku benar-benar ketakutan. Sementara di luar sana, mereka masih terus menari. Aku hanya bisa diam dan menunggu dengan tubuh yang bergetar hebat. Aku tak tahu kondisi di luar seperti apa, dan aku juga tidak tahu apakah mereka tahu kalau aku berada di sini. Suara gamelan semakin lama semakin keras, bahkan terdengar seperti mengguncang seluruh ruangan. Dan ketika hampir 5 menit berjalan, tiba-tiba saja gong. Suara gong itu mengakhiri suara gamelan yang aku dengar. Suasana kembali hening dan aku kini takut untuk membuka kembali kotak itu. Bahkan aku tak berani bergerak sedikit pun. Aku membiarkan tubuh ini pegal. Entah sampai kapan aku harus berada di dalam kotak ini. Namun aku harap semuanya berakhir dan aku bisa keluar dari sini. Entah berapa lama aku bersembunyi, aku masih tak berani bergerak. Aku takut mereka masih di sana. Aku hanya bisa diam dengan mulut yang bergumam, berharap ada keajaiban yang bisa membuatku keluar dari sini dengan selamat. Hampir setengah jam berlalu, aku yang diam di sana tiba-tiba mendengar sebuah suara yang baru. Suara itu seperti suara seseorang yang berlari masuk ke dalam rumah. Langkahnya terburu-buru dan itu seperti langkah manusia, tapi aku terlalu takut untuk melihatnya dari dalam kotak ini. Suara itu muncul dengan suara yang gaduh, seperti berlari ke sekeliling rumah dengan tergesa-gesa. Bahkan langkah kaki itu berlari ke arah dapur, dan tepat ketika langkah kaki mendekat, "Widya, Widya, kamu di mana?" Ya, itu adalah suara ibu. Dan aku yang berada di dalam kotak seperti tidak percaya bahwa ibu telah datang. Ibu yang seringkali berbicara tajam dan tegas seperti khawatir atas apa yang terjadi. Bahkan terjadi beberapa obrolan dengan Wakusman tentang kekhawatirannya. Namun semakin lama ia berkata di luar sana, aku seperti ragu apakah itu benar-benar ibu atau sesuatu yang bisa menipuku, karena para mayat itu tak bisa menemukanku. Suara langkah kaki itu semakin keras. Mereka masih berkeliling ke sana kemari dan membuka tempat-tempat seperti lemari yang ada di sekitar rumah. Apa dia udah keluar rumah? Atau masih bersembunyi di tempat ini? Ibu nampak khawatir ketika ia berbicara seperti itu. Bahkan aku dengar dia menyuruh Wakusman untuk mencari lebih keluar dan menebak kemana akan pergi. Aku yang mendengar hal itu kini tak bisa menahan diriku lagi. Dengan tangan yang gemetar, ku coba untuk mengangkat penutup kotak. Namun tepat ketika aku melakukannya, tiba-tiba saja tutup itu terbuka dengan cepat dan terlihat ada sebuah cahaya redup dari lampu minyak yang menerangiku. Seketika wajah Wakusman terlihat. Tubuhnya basah oleh keringat dan penuh kecemasan. Di saat yang bersamaan, dia langsung membalikkan wajah dan berkata kepada ibu bahwa aku bersembunyi di dalam kotak ini. Aku seketika menangis ketika yang aku lihat adalah keluargaku sendiri. Bahkan aku langsung menyalahkan diriku karena gagalnya ritual itu hingga membuat mayat-mayat itu bangkit dan mengincarku. Namun ibu yang nampaknya khawatir ketika aku di dalam kotak tiba-tiba kembali berubah ketika aku bertemu dengannya. Ibu kembali menjadi sosok Nyi Dwi yang aku kenal. Sosok yang dingin, sosok yang tegas. Bahkan dia hanya menghela nafas panjang tanpa bertanya apakah aku terluka. Kali ini dia mendekat, lalu mengusap rambutku beberapa kali sambil berkata, syukurlah kamu selamat. Karena kalau tidak, semuanya akan menjadi sangat kacau. Karena sepertinya kamu harus menyelesaikan kekacauan ini secepatnya.
Tangisku semakin pecah. Aku tahu akan hal itu, dan aku juga tahu bahwa mereka menginginkan nyawaku. Namun tidak seperti ini, diteror oleh leluhurku sendiri. Wakusman yang bersamaku pada saat itu langsung berkata, "Sepertinya mereka telah pergi, karena pagi akan menjelang. Namun kita tidak tahu apakah mereka kembali ke makamnya atau tidak. Sehingga saya akan mengecek hal itu ketika matahari sudah terbit. Dan kamu Widya," kata Wakusman, "apa yang kamu kerjakan berakibat fatal sekarang. Sehingga kita keluarga Atmaja harus bertanggung jawab. Kita percepat persiapan Widya. Buat mereka kembali datang di malam berikutnya. Dan kita akan menguburkan mereka lagi, agar tidak ada orang lain yang menjadi korban." Matahari pagi akhirnya muncul, namun kali ini nampak enggan untuk muncul dengan sempurna dan hanya muncul di balik kabut tipis yang menyelimuti desa. Biasanya, pagi di desa ini penuh dengan suara ayam yang berkokok, suara tawa dari anak-anak, dan percikan air dari sumur-sumur warga. Namun, pagi ini semua sunyi, hanya terdengar langkah-langkah kaki yang berat di halaman rumah masing-masing. Mang Ohim, juga beberapa warga yang tersisa, kini sibuk menggali lubang di tanah yang lembab. Mereka menguburkan para warga desa yang sudah tidak bernyawa atas kejadian kemarin. Tanpa banyak bicara, wajah mereka pucat, bukan karena kelelahan, tapi karena rasa takut yang masih terpancar dari dalam diri mereka semua. Beberapa warga yang selamat berdiri di kejauhan, memandangi proses pemakaman itu dengan wajah-wajah mereka yang tegang. Sebagian dari mereka berharap ada anggota keluarga mereka yang melarikan diri dari desa akan kembali dan berkumpul bersama, meskipun hingga pagi ini mereka tak kunjung muncul, dan beberapa warga sudah mengambil sikap untuk meninggalkan desa setelah pemakaman ini selesai. Mang Ohim membakar sesajen yang ada di dekat pemakaman itu. Dia berharap bahwa mayat-mayat itu tidak akan menjadi para mayat seperti keluarga Atmaja yang muncul kemarin malam. Wajah mereka terlihat cemas. Mereka hanya bisa diam di dalam keheningan tanpa bisa melawan, karena mau bagaimanapun mayat-mayat itu adalah keluarga Atmaja yang mereka hormati, sehingga mereka hanya bisa menunggu keluarga Atmaja yang tersisa akan bertindak atas apa yang terjadi. Di dalam rumah besar keluarga Atmaja, rupanya tidak kalah tegangnya dengan apa yang terjadi di pemakaman. Wakusman nampak duduk di sudut ruangan dengan tubuh membungkuk. Wajahnya tampak lelah dengan catatan-catatan tua yang berserakan di lantai. Kertas-kertas itu nampak usang, penuh dengan tulisan tangan yang nyaris tak terbaca. Dia membolak-balikan halaman itu dengan tangan gemetar. Sesekali menghela nafas berat, sesekali pula dia memegang keningnya sambil menggelengkan kepala. Sedangkan ibu nampak mondar-mandir di ruangan tengah. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan kerutan kekhawatiran. Ini semua salah kita. Mereka bangkit karena kita. Dan para warga yang jadi korban itu adalah salah kita semua, gumamnya dengan pelan. Ritual ini seharusnya tidak gagal. Ritual ini seharusnya selesai hari ini, dan kita akan kembali pulang ke rumah sekarang. Aku hanya bisa duduk sambil mendengarkan gumaman ibu. Aku tak berani berkata apa-apa, hanya ada sebuah rasa sesak di dada melihat semua ini terjadi. Aku tahu apa yang terjadi semalam dan semua teror itu pasti berhubungan dengan ritual itu. Namun aku tidak percaya bahwa ada beberapa warga desa yang sudah menjadi korban, dan aku semakin tersudut karena apa yang sudah aku lakukan. Apakah aku harus mengorbankan diri? Aku sudah tidak peduli lagi bahwa aku harus mati daripada melihat warga desa meninggal dengan cara seperti itu, gumamku dalam hati. Aku yang awalnya terdiam, tiba-tiba menguatkan tekad atas apa yang aku pikirkan. Aku tahu mereka menginginkan nyawaku sebagai ganti dari ritual itu, namun aku belum berani mengatakannya kepada mereka, dan mungkin aku akan mengatakannya sekarang agar semuanya selesai. Sebelum aku mulai berkata kepada mereka, tiba-tiba ibu berhenti bergerak. Dia menatap Wakusman. "Akusman," kata ibu dengan tiba-tiba. Suaranya tegas namun bergetar. "Kamu adalah anak tertua dari keluarga Atmaja.
Kamu seharusnya tahu tentang tradisi ini. Dan kamu harusnya tahu cara memperbaiki semuanya. Wakusman mengangkat wajahnya, lalu menatap wajah ibu dengan keputusasaan. Aku tidak tahu, Dwi. Jawab dengan suara yang pelan. Ini pertama kalinya aku melihat ritual ini gagal. Aku tidak tahu apa penyebabnya. Karena tidak mungkin gara-gara Widya ketakutan dan kelelahan membuat hal itu gagal seketika. Waktu kecil kamu juga seperti itu. Namun mayat-mayat itu tidak merespon apa-apa. Dan ritual selesai. Hingga akhirnya kamu menjadi seperti ini. Ibu menghela nafas panjang, matanya berkaca-kaca. Karena dia tidak ingin hal itu terjadi. Sehingga menjadi teror bagi dia dan para warga desa. Kamu dengar sendiri tadi malam kan? Gara-gara gagal ritual ini mereka bangkit. Dan mereka menyerang warga desa. Bahkan Ije bilang bahwa ibu kita Nyimas Mayang menggigit Bisri. Bahkan Widya berkata bahwa mereka muncul di rumah ini lalu menerornya sampai dia harus bersembunyi di dalam kotak gabah. Suaranya mulai pecah, aku tahu. Meskipun ibu cuek dan dingin, tapi ada rasa khawatir yang mendalam. Bagaimana? Bagaimana ibu kita bisa berubah menjadi seperti itu? Tambah ibu dengan nada yang bergetar. Aku hanya bisa menunduk, memandangi lantai kayu yang ada di bawahku. Aku ingin bicara untuk meminta maaf pada mereka. Aku juga takut akan hal itu. Aku ingin menyelesaikan semuanya. Namun, ketika aku ingin berbicara, lidahku seperti terkunci. Aku seperti bingung harus menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi dan apa yang harus aku lakukan untuk menebusnya. Wakusman hanya mengangguk. Dia tak mampu menjawab pertanyaan ibu. Sebagai kakak yang lebih tua, dia memilih diam dan terus membolak-balikan catatan tua itu, mencoba mencari sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tapi setiap halaman yang dibuka hanya memberikan pertanyaan yang lebih banyak dari jawaban yang sedang ia cari. Tulisan-tulisan itu sebagian besar ditulis oleh bahasa Sunda kuno yang penuh dengan simbol-simbol yang sulit dipahami. Wakusman langsung menghela nafas panjang ketika tidak menemukan jawaban. Aku bahkan tidak tahu kapan ritual ini dimulai. Ketika aku lahir, keluarga Atmaja sudah hidup dalam ritual seperti ini. Dan mereka para leluhur tidak memberikan alasan atas itu semua, kata Wakusman yang menunduk di atas catatan-catatan tua itu. Aku hanya tahu, kita harus melakukannya dan menyelesaikannya sampai selesai. Karena kalau tidak... Suara itu tiba-tiba terputus oleh suara langkah yang cepat dari luar rumah. Pintu rumah yang awal tertutup kini terbuka dengan keras. Lalu tak lama terlihat seseorang yang masuk dengan tergesa-gesa. Semua orang termasuk aku sontak langsung melihat ke arah pintu, dan di sana Mang Danar berdiri dengan wajahnya yang merah. Dia nampak marah atas apa yang terjadi semalam. Dia tidak mempedulikan siapapun di ruangan itu. Dia langsung berjalan ke arahku yang ada di sudut ruangan dan menunjuk wajahku dengan tangannya yang bergetar. Kamu, semua ini salahmu. Semua orang terkejut atas perkataan itu. Bahkan aku hanya bisa diam dan menatap wajahnya. Istriku, bibimu, dia menghilang dan hanya meninggalkan noda darah, teriak Mang Danar dengan nada yang marah. Dia hilang, Widya, hilang. Semua ini gara-gara kamu yang gagal dengan ritual itu, sehingga bibimu menjadi korban. Jantungku terasa berhenti. Aku ingin sekali menjawab pertanyaan itu, namun sepertinya perkataan maaf saja tidak akan cukup. Aku hanya bisa memandanginya dengan tubuhku yang bergetar hebat. Danar, tenang, kata Wakusman dengan nada yang datar. Dia mencoba untuk mengambil kendali. Tenang? Hah? Tenang? Mang Danar seketika berteriak pada Wakusman. Wajahnya semakin memerah. Kalau saja ritual ini tidak gagal, mungkin kita sudah pulang sekarang. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang. Desa hancur, orang-orang mati, istriku menghilang. Dan aku yakin ini semua terjadi karena gagalnya dia ketika ritual kemarin terjadi. Telunjuknya yang gemetar kembali mengarah pada aku. Aku semakin tersudut dan tak bisa berkata-kata. Hanya perasaan dingin yang merambat dari ujung kaki hingga kepala. Dan itu membuatku semakin menunduk. Wakusman mencoba menenangkan adik bungsunya lagi. Namun sebelum ia bisa menenangkan suasana, ibu kemudian mendekat ke arahnya dengan sorot mata yang tajam.
Dia maju satu langkah ke arah Mang Danar dengan suara yang bergetar dan penuh kemarahan yang ia tahan sejak kemarin malam. Jadi, jadi menurutmu ini semua salah Widya? Hah? Betul, betul begitu, bentak ibu padanya. Kamu lupa, Danar. Kamu lupa siapa yang mendorong kita melakukan ritual ini? Siapa yang bilang bahwa ini adalah cara satu-satunya untuk mengangkat kembali keluarga Atmaja atas kegagalan Widya malam itu? Bukankah kamu dan juga kakakmu itu serta istrimu yang ikut dalam pembicaraan tentang ritual ini malam itu? Aku sudah mencoba menahan agar dia tidak melakukan ritual ini. Aku tahu resikonya. Kalaupun ini berhasil, Widya tidak akan memiliki suami yang akan menemani dia sepanjang hidupnya. Dan apabila aku dan dia mati, wajah dan tubuhku tidak akan diterima di bumi. Dan akan seperti mereka yang kulitnya tidak akan didekati belatung seperti mayat-mayat yang lain. Aku tahu. Aku tahu resiko itu, Danar. Aku tahu itu. Kamu tahu bayaran melahirkan Widya itu adalah nyawa dari bapaknya. Sehingga aku juga berbeda bapak denganmu. Karena ketika anak wanita lahir, maka sang ayah akan meninggal. Dan itu terjadi di semua wanita keluarga Atmaja atas ritual yang mengikat kami. Makanya ketika Widya gagal di pagelaran itu, aku berencana melatih dia lebih keras tanpa pernah memakai ritual ini lagi. Dan aku yakin dia bisa mengangkat nama Atmaja. Tapi ibu menatapku secara perlahan, lalu ia kembali menoleh ke arah Mang Danar. Kalian yang memaksaku melakukan hal ini terhadap Widya, bahkan istrimu sendiri, Sri. Mang Danar terlihat terkejut mendengar kata-kata ibu, tapi kemarahan nampak belum padam. Dia hanya menggelengkan kepala dengan kasar, mencoba untuk membela diri. Aku tidak tahu bahwa ritual ini akan gagal. Dan aku memaksa Widya karena aku tahu hal ini tidak pernah terjadi seperti ritual yang sudah dijalankan selama beberapa generasi. Dan sekarang lihat apa yang terjadi pada istriku. Apa kalian mau menjadi korban seperti istriku sekarang? Mang Danar membalas dengan nada yang sedikit melemah. Dan ibu yang mendengar hal itu kembali membalas. Jangan pernah salahkan Widya atas apa yang terjadi, kata ibu yang membalasnya dengan tajam. Dia hanya menjalankan apa yang sudah kita sepakati. Kalau ada yang salah dalam ritual ini, itu bukan salah dia sepenuhnya, tapi karena kita tidak memastikan dengan benar bahwa dia bisa menjalankan ritual itu hingga selesai. Bah! Tiba-tiba Mang Danar langsung memukul dinding rumah dengan keras. Lalu, aku harus menyalahkan siapa, Dwi? Istriku hilang. Yang aku temukan hanya noda darah, dan aku tidak bisa menemukannya sampai pagi ini. Aku tahu, Dwi, kamu tidak memiliki empati atas dia. Semenjak kami menikah, kamu dan Kusman tidak setuju karena dia berasal dari keluarga yang sama dengan kita. Keluarga yang hidup dari panggung ke panggung. Dan dia adalah keluarga yang saling bersaing dengan keluarga Atmaja. Tapi kini, aku kehilangannya. Dan itu semua salah dia karena gagal dengan ritualnya. Ibu semakin marah mendengar hal itu, bahkan dia semakin melotot. Anakku hanya melakukan apa yang sudah kita sepakati, dan gagalnya dia di luar dari apa yang kita pikirkan. Ibu berkata seperti itu dengan menekankan kata per kata, mencoba agar Mang Danar mengerti. Namun Mang Danar hanya tertawa sinis mendengar hal itu. Kalian memang tidak penuh empati. Bahkan mayat-mayat warga desa yang dimakamkan oleh Mang Ohim, kalian tidak datang. Ruangan menjadi hening seketika. Ibu hanya bisa diam sejenak dengan mulut yang terbuka. Dia sudah capek meladeni adik bungsunya yang tergila-gila dengan wanita yang menjadi istrinya itu. Ibu sadar kegagalan ritual itu sudah menjadi bencana. Namun dia tidak bisa membiarkan siapapun menyalahkan aku. Di dalam sosok yang dingin, dia masih membela aku meskipun aku salah. Dan kini dia berada paling depan ketika pamanku sendiri menyalahkanku atas apa yang terjadi semalam. Suasana yang semakin tegang, dan ibu yang kini mulai ingin membalas apa yang Mang Danar katakan tiba-tiba ditahan oleh Wakusman. Sudah, berhenti kalian berdua, katanya dengan suara yang berat. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan perdebatan itu. Tidak ada gunanya kita saling menyalahkan. Apapun yang terjadi itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai keluarga Atmaja. Semua orang di ruangan itu terdiam. Ibu dan Mang Danar tahu bagaimana marahnya Wakusman. Wakusman menghela nafas panjang sebelum akhirnya melanjutkan. Kita, keluarga Atmaja, hidup dan tergantung pada ritual-ritual seperti ini.
Keluarga Atmaja tidak membedakan keturunan wanita atau laki-laki. Semua punya ritualnya masing-masing. Tapi sekarang, Wakusman tiba-tiba menggeleng pelan. Kedua matanya kembali menatap kertas catatan yang berserakan. Ketika ada yang salah dengan ritual ini, kita tidak punya jawaban. Kita hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh para leluhur kita tanpa benar-benar mengerti apa alasan dibaliknya. Dan pada saat ini, semua itu membawa kita ke sini, ke dalam keadaan ini. Ucapan itu membuat ruangan kembali sunyi. Wakusman hanya menatap mereka berdua. Dia menunggu bantahan. Ada satu hal lagi yang pasti sebelum kita mendatangi warga desa, mengucapkan bela sungkawa, termasuk mencari alasan pada keluarga dari Sri atas apa yang terjadi padanya, yaitu kita tidak bisa berhenti di sini dan ritual ini harus diselesaikan apapun yang terjadi. Ibu mengangguk perlahan meski wajahnya tetap tegang. Lalu tak lama ia berbicara pada Wakusman. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya dengan suara yang rendah. Kita akan fokus dengan apa yang sudah kita sepakati pada malam kemarin, yaitu kita ulangi lagi ritualnya malam ini. Jawab Wakusman dengan tegas. Kita undang lagi leluhur kita, termasuk ibu kita Nyi Mas Mayang, buat mereka hadir seperti malam kemarin. Dan kamu Widya, kamu tahu sekarang semua sudah menjadi bencana. Jadi kita harus melakukannya lagi. Dan kamu harus menari lagi untuk mereka sampai ritual itu selesai. Jujur, aku sebenarnya takut ada keraguan di dalam diriku. Tapi, kalau Widya gagal lagi, tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. Wakusman menggelengkan kepala. Kita tidak punya pilihan lain. Jika kita tidak menyelesaikan semua ini, maka semuanya akan menjadi lebih buruk. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Meski hatiku lebih berat, bagaimanapun pada malam ini, aku harus melakukannya lagi. Dan apabila ketika dalam ritual itu, mereka masih ingin meminta nyawaku, aku harus melakukannya. Aku harus siap. Aku tidak akan berbicara hal ini pada mereka, namun aku rela mengorbankan nyawa agar semua ini selesai. Selesai. Wow, luar biasa kisah tarian para mayat. Wah, kisah dari Tanya Demit ya, Bang Sidik. Ngeri banget di sini nih. Ini salah satu scene horor yang paling mengerikan. Deg-degannya ke bawah banget tuh ngebayangin bagaimana jadi Widya ya, dikejar-kejar sama, dicari-cari ya sama sosok para mayat leluhurnya itu di dalam rumah sampai dia ngumpet di dalam goah. Jadi goah itu kan dalam bahasa Sunda pakai H, jadi GOAH. Takutnya pikiran teman-teman di dalam goah lagi sembunyinya. Dan dia bersembunyi di dalam kotak ya yang berisi padi. Ngeri banget. Di sini salah satu scene terhoror. Dan di part kelima ini makin seru aja, makin mengerikan. Besok pokoknya buat teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk part ke-6-nya ya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang suka baca bisa mengunjungi karya karsa dari Tanya Demit dan juga bisa di-follow tuh akun Twitternya supaya teman-teman bisa tahu nih kisah-kisah apa lagi yang akan di-upload oleh Tanya Demit. Dan buat Bang Sidik, Tanya Demit, makasih banyak atas kisahnya, atas izinnya untuk saya bisa membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.